Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh beribadah melalui live streaming Tuhan, Gereja Betani. Sunter, kami percaya Kau tetap hadir dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kami percaya Tuhan, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku untuk selamanya, bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat di dalam ketakutan, kami percaya Kau hadir di sisiku. Firman-Mu yang berkata, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Mari katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Di sepanjang hidupku untuk selamanya, bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti
tertibu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kami percaya sekali pun Kau ingkari. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti sepanjang hidupku, selamanya aku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari angkat suaramu dan puji namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Yesus Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami berkata, Kau Allah yang selalu baik. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu tiada yang mustahil ya Allah. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
ditentukan oleh kuasa-Mu. Kami percaya ya Allah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya ya Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ya Tuhan, ku tenang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Sebab hidup kami, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu dan katakan dengan Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan dengan imanmu, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Salam, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Semoga tetap sehat, tetap bersyukur kalau di rumah masih bisa beribadah. Puji nama Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, kami boleh mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, karena hari ini Tuhan masih beri kami kesehatan, berikan kami berkat, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan mau terangi setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami mengerti dengan firman yang disampaikan pada hari ini ya Bapa.
Juga hamba-Mu ini Tuhan, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Tuhan yang boleh hamba-Mu miliki, sehingga firman yang disampaikan bukan karena pengertian hamba-Mu ini, bukan karena kata-kata hamba-Mu ini Tuhan, namun Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Karena sesungguhnya hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hamba hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, firman minggu ini masih sama dengan minggu-minggu yang lalu, karena Ibu Gembala memberikan satu tema yang sama dalam satu bulan, agar Ibu Bapak lebih mengerti, lebih memahami tentang firman Tuhan. Dan firman itu yang saat ini masih dengan tema yang sama, yaitu 5 mahkota. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, orang percaya pasti diselamatkan, karena itu janji Tuhan. Karena keselamatan itu juga anugerah, jadi bukan karena usaha kita. Tetapi keselamatan itu tidak semata-mata langsung kita terima kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Ya, dengan mengikuti semua perintah Tuhan. Dan kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk memperoleh keselamatan itu. Contohnya begini, orang mau pergi ke pesta, pasti menerima undangan. Dan undangan yang kita terima itu gratis. Tapi kalau kita mau datang ke pesta itu, tentu ada sesuatu yang kita lakukan. Dandan serapi mungkin, yang perempuan juga secantik mungkin, bahkan memakai aksesoris yang menarik, agar kita diterima dalam pesta tersebut. Begitu pula ketika kita sudah menerima keselamatan, harus ada yang kita perbuat untuk Tuhan. Dan kalau kita dapat mengerjakan keselamatan itu, kita akan menerima upah dari Tuhan. Dan upah yang kita terima itu bukan berupa uang, tetapi mahkota. Nah, ada macam-macam mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi ibu bapak, saudara dan saya. Kata mahkota di Alkitab itu diterjemahkan dari 2 kata yang berbeda, yaitu diadema dan Stefanos. Biasanya kata diadema itu dipakai untuk menunjuk kepada mahkota raja atau ratu. Sedangkan Stefanos adalah mahkota yang dipakai kepada pahlawan atau pemenang. Kata Stefanos secara harfiah berarti untayan bunga. Kata Stefanos biasanya dipakai di pertandingan-pertandingan di Olimpiade oleh bangsa Yunani, di mana semua peserta yang berhasil bertanding akan dibariskan di pertemuan hakim untuk menerima untayan bunga. Para pemenang perlombaan atlet menerima Stefanos yang terbuat dari daun laurel, segar, dan akan segera layu, sebagai bentuk penghargaan yang mengharumkan nama bangsa atlet tersebut. Kalau kita akan menerima Stefanos yang abadi atau mahkota yang tidak fana, yang tidak akan layu oleh waktu dari Kristus, karena kita percaya kepadanya. Itu yang dikatakan Paulus dalam suratnya di Jemaat Korintus. Kata Stefanos dipakai juga sebagai kumpulan para prajurit Romawi, yaitu memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Sedang Paulus memakai kata yang sama untuk meminta mahkota yang disediakan Kristus untuk orang-orang yang menang dalam pertandingan hidup. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, hidup adalah pertandingan. Ketika kita bertanding, kita bisa kalah atau menang. Untuk mencapai kemenangan ada banyak hal yang mempengaruhi. Misalnya perjuangan pihak lain yang tidak ingin kita memenangkan pertandingan.
Dan juga apakah kita sendiri bisa memberikan penampilan yang terbaik. Penulis kitab Wahyu melihat jemaat Kristen Smyrna adalah gereja yang sedang bertanding. Apakah dapat memenangkan iman? Setiap orang Kristen bisa menghadapi tantangan hidup yang berbeda dengan yang lain. Orang yang satu tantangannya lebih berat, sedangkan orang yang lain mungkin bisa lebih ringan. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu mereka yang menang akan menerima mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna sedang bertanding dengan para penguasa Romawi dan orang-orang Yahudi yang membenci serta menganiaya mereka karena iman mereka. Tentu saja ini adalah pertandingan iman. Sementara jemaat Smyrna menjadi simbol bagi jemaat Kristen yang juga diperhadapkan pada tantangan, dan mereka harus membantah itu dengan membuktikan kesetiaan iman mereka. Di Wahyu 4 ayat 10 diceritakan bahwa ada 24 orang tua yang memiliki mahkota dan dikeluarkan ke pertemuan tahta sang raja. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, macam-macam mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, antara lain, satu adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini yang diberikan untuk orang yang bertahan hidup dalam pencobaan, bagi mereka yang mati martir karena mempertahankan imannya untuk Kristus. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada Allah untuk barang siapa yang mendukung dia. Dalam Wahyu 2 ayat 10 juga dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus dibuang derita. Sesungguhnya iblis akan melepaskan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara yang akan meminta kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tetapi yang namanya setia itu bukan hanya rajin beribadah, rajin baca firman, melantunkan pujian-pujian, tapi kesetiaan itu dituntut dalam menghadapi tantangan hidup. Usaha bangkrut, terkadang menyalahkan Tuhan. Ditawari jabatan tinggi dalam pekerjaan, terus meninggalkan Tuhan. Dapat cobaan hidup, terus bersungut-sungut. Itu namanya tidak setia. Yang Tuhan mau, apapun yang terjadi, tetap melakukan perintah Tuhan. Dan jangan takut sekalipun harus mati seperti Stefanus. Mahkota yang kedua adalah mahkota kebenaran, adalah upah yang disediakan bagi semua orang yang percaya menanti Dia. Kedatangan Kristus yang kedua, dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya untukku, tapi juga untuk semua orang yang merindukan kedatangannya, mereka yang beriman kepada Yesus. Tentu saja yang merindukan kedatangannya, yang percaya akan janji-janjinya bahwa Yesus itu akan datang kembali. Nah, sekarang ini Yesus sedang menyediakan tempat buat ibu bapak, saudara, dan saya. Karena Yesus berkata, di mana Yesus berada, di situ kita juga ada. Yaitu di Yohanes 14 ayat 1-3.
Tetapi tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Bagaimana caranya memelihara iman? Yaitu dengan takut akan Tuhan dan menuruti semua perintah-Nya. Dan mahkota yang ketiga adalah mahkota abadi yang diberikan untuk melatih diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, setiap orang yang ikut mengambil bagian dalam pertandingan, yakinkan dirinya dalam segala hal, karena mereka melakukannya untuk mendapatkan mahkota yang fana, tetapi kita untuk mendapatkan mahkota yang abadi, mahkota yang tidak fana. Bagaimana agar kita hidup di bumi yang singkat ini tidak sia-sia? Kita harus berlari mengejar mahkota tersebut dengan mempertahankan keselamatan dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Dengan tuntunan Roh Kudus tentunya, untuk menguasai diri supaya jangan sampai kita yang dapat memberitakan Injil kepada orang lain dan akhirnya kita sendiri ditolak. Dan mahkota yang keempat adalah mahkota kemuliaan. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang setia menggembalakan domba-domba atau jiwa-jiwa dengan hati yang jujur dan penuh kasih tanpa motivasi yang jahat. Mungkin banyak para gembala yang merindukan dan motivasi ingin memiliki gedung yang megah, tempat ibadah yang megah, dan jemaat yang belasan ribu jiwa, tetapi tidak menggembalakannya dengan baik, atau punya motivasi gereja dijadikan tempat bisnis. Bukan itu yang Tuhan mau, tetapi gembala yang menuntun jemaatnya untuk setia kepada Tuhan, karena mereka akan menerima mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Sang Gembala yang agung, yang disediakan khusus untuk para gembala. Mahkota kemuliaan akan diberikan kepada gembala yang menggembalakan domba-domba tebusannya dengan baik. Ya, mari kita baca di 1 Petrus 5 ayat 2 dan sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Nah, inilah upah yang akan diterima bagi gembala-gembala. Dan gembala juga harus menjadi teladan bagi jemaat. Tidak pilih kasih. Jangan karena jemaat miskin kurang diperhatikan, atau karena pemberian persembahan sedikit kurang dipeduliin, atau karena keinginan sehingga memerintah seenaknya, nyuruh seenaknya, walau dengan bahasa tolong. Bukan itu. Ya, gembala yang baik yaitu yang memimpin jemaatnya. Jemaat itu merasa nyaman, jemaat itu menjadi tumbuh iman dan beribadah di tempat di mana gembala itu memberikan kenyamanan, dan gembala itu akan menerima mahkota kemuliaan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mahkota yang kelima adalah mahkota sukacita yang diberikan orang yang membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan, penghuni surga bersukacita saat ada jiwa yang dimenangkan, dan jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Namun kemudian pada waktu yang sangat indah, para pemenang jiwalah yang akan bersukacita,
karena mereka akan menerima mahkota sukacita, yaitu di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Mengapakah, siapakah pengharapan kami atau penantang kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita? Pada waktu tibanya, jika bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan kemenangan kami. Jadi artinya orang-orang yang kita injili mengikut Kristus karena perbuatan kita, karena melihat kita, sehingga mereka ingin menjadi pengikut Kristus. Mereka ingin beribadah seperti kita. Nah, orang-orang tersebutlah yang menjadi sukacita, bahwa di dalam Injil Lukas ayat 15 ayat 10 dikatakan, malaikat-malaikat Allah pun akan bersukacita. Di dalam rumah keluarga kita juga bisa menginjili bagi anak-anak kita, agar iman mereka juga kuat. Jangan goyah karena dapat pacar orang kaya, anak pejabat, atau kedudukan di kantor dan posisi yang enak, sehingga melunturkan iman. Saya sering bilang ke anak-anak saya, jangan karena kecantikan atau karena jabatan kamu sampai meninggalkan Yesus. Kecantikan tidak abadi, jabatan tidak abadi, tapi keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kalau kita sampai meninggalkan Yesus, kita di surga. Saya sering bilang begitu. Dan saya juga selalu berdoa agar iman mereka tetap terpelihara. Jadi penginjil kita bisa awal dari dalam rumah. Kalau di dalam rumah sudah baik, baru kita keluar dari lingkungan. Jangan kita ngomong ke orang lain tentang firman Tuhan itu bla 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 bla, atau Kristus itu bla 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 bla. Tetapi anak kita berpaling dari Yesus karena jadi menantu pejabat, yang akhirnya kita kehilangan jiwa. Sedangkan jiwa yang kita menangkan itu adalah sukacita kita dan para malaikat di surga. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, bagaimana agar kita hidup yang singkat di bumi ini tidak sia-sia? Kita harus berlari mengejar mahkota dengan mempertahankan keselamatan dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Mempertahankan keselamatan dengan cara bekerja segiat-giatnya sebagai murid Yesus. Meminta kelak paling tidak 1 dari 5 Stepanos atau mahkota yang disediakannya. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang akan menganugerahkan mahkota sesuai dengan buah yang kita hasilkan setelah menjadi murid Yesus. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Tidakkah kita merindukan hari yang paling indah itu, di mana kita bertemu dengan mempelai yang sangat kita rindukan? Di dalam pertemuan itu, Dia memahkotai kita dengan kemuliaan yang telah disediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Dengan 5 mahkota itu ya Bapa, biarlah kami dapatkan itu. Dan semua yang kami dapatkan itu karena anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari
Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Hari ini kita menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, sehingga kita semua diberkati. Lewat firman hari ini, iman kita bertambah, iman kita bertumbuh, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kita semua terangkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini ada pengumuman sedikit. Hari Kamis kita tetap mengadakan ibadah pengajaran online, di mana hamba-hamba Tuhan akan mengajar tentang pengadilan tahta putih, dan ada hamba Tuhan juga yang mengajarkan tentang Islamologi. Jadi saudara harus siap terus diisi oleh firman Tuhan. Dengan kondisi seperti ini, firman Tuhan harus lebih banyak. Amin. Yang kedua, tetap setiap hari jam 7 malam kita ada mesbah keluarga, di mana saudara dan saya di dalam keluarga masing-masing kita berdoa bergandengan tangan untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saat saudara dan saya menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan beri kekuatan yang luar biasa. Amin. Jadi saudara dan saya diberi kekuatan yang luar biasa, bahkan diberi mahkota. Nah, bulan ini kita sedang mengadakan firman Tuhan tentang mahkota. Saudara nyimak. Kalau saudara tidak sempat pagi hari, saudara setel, buka di YouTube Bethany Indonesia, langsung klik subscribe, jangan lupa. Amin. Nah, sekarang saya kasih pengumuman bahwa saya sebagai gembala sidang mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah memberkati Gereja Bethany Sunter, baik persembahan, perpuluhan, ucapan syukur. Saya sebagai gembala sidang mengucapkan terima kasih bahwa saudara sudah taat di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap rumah tanggamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setiap lumbung-lumbung berkatmu, dan dijagai, dilindungi rumahmu, dan Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.